Bayangkan, pemerintah sudah melempar 200 triliun rupiah ke perbankan. Angka yang seharusnya menggerakkan pasar, menghidupkan UMKM, dan mengisi dompet rakyat. Tapi kenyataannya, pasar tetap sepi, kredit tetap mahal, dan rakyat masih megap-megap. Lalu pertanyaannya sederhana tapi mengguncang, kemana uang itu sebenarnya pergi? Inilah cerita di balik kebijakan triliunan rupiah, saat uang dilepas dari satu sisi, namun justru ditarik lebih besar dari sisi lain. Sebuah kisah ekonomi yang dampaknya kita rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari, di pasar, di usaha kecil, dan di dompet kita sendiri. Sebelum kita lanjut lebih dalam, dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan analisis dan cerita penting seputar kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan kita semua. Silakan juga tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda merasakan pasar yang makin sepi, kredit yang makin sulit, atau usaha yang kian tertekan? Diskusi Anda sangat berarti agar suara rakyat kecil ikut terdengar. Dengan dukungan Anda, channel ini akan terus menyajikan konten yang berimbang, mendalam, dan berpihak pada fakta, bukan sensasi semata. Pagi masih muda ketika deretan kios di pasar tradisional mulai membuka lapaknya, tetapi suasananya jauh berbeda dari beberapa tahun lalu. Langkah kaki pembeli terdengar jarang, tawar-menawar nyaris tak ada, dan wajah pedagang dipenuhi raut menunggu yang lelah. Bukan karena barang tak tersedia, melainkan karena uang seolah enggan berpindah tangan. Aktivitas ekonomi yang dulu hidup kini terasa tertahan, seperti ada rem tak terlihat yang menahan perputaran uang di level paling dasar. Di sisi lain kota, para pelaku UMKM merasakan tekanan yang sama. Pesanan menurun, modal kerja menipis, dan rencana ekspansi yang dulu optimistis kini berubah menjadi upaya bertahan hidup. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa situasi ini terjadi di tengah klaim bahwa likuiditas nasional sebenarnya melimpah. Di layar televisi dan laporan resmi, angka-angka besar terus disebut, tetapi di dunia nyata, dompet rakyat justru semakin tipis. Pemerintah sesungguhnya telah mengambil langkah besar. Sekitar 200 triliun rupiah dana telah dilempar ke sistem perbankan dengan harapan sederhana namun krusial, kredit mengalir, usaha bergerak, dan daya beli kembali pulih. Secara teori, uang sebanyak itu seharusnya menjadi bensin bagi mesin ekonomi rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mesin tetap batuk-batuk, bahkan di beberapa sektor hampir mati. Keanehan mulai terasa ketika bunga kredit tidak kunjung turun. Pinjaman tetap mahal, persyaratan makin ketat, dan bank terlihat enggan mengambil risiko. Di tengah kebutuhan modal yang mendesak, para pelaku usaha kecil hanya bisa mengelus dada. Uang yang katanya sudah tersedia terasa seperti berada di balik kaca tebal, terlihat, tetapi tak bisa disentuh. Situasi ini menimbulkan kecurigaan publik. Jika pemerintah sudah menggelontorkan dana begitu besar, lalu di mana hambatannya? Mengapa bank terlihat aman dan tenang, sementara pasar dan UMKM justru tercekik perlahan? Ada kesenjangan nyata antara kebijakan di atas kertas dan realitas di lapangan, sebuah jurang yang semakin hari semakin sulit dijelaskan dengan bahasa teknokratis semata. Dari pasar yang sunyi hingga kebijakan bernilai triliunan rupiah, ada alur yang terputus dan harus disambung kembali. Dan untuk memahami mengapa dompet rakyat tetap kering, cerita ini harus menelusuri lebih jauh, melampaui etalase pasar, masuk ke ruang-ruang kebijakan tempat arah uang sebenarnya ditentukan. Di atas kertas, kebijakan pemerintah terlihat tegas dan ambisius. Sekitar 200 triliun rupiah dana segar dikucurkan ke sistem perbankan melalui berbagai skema, dengan pesan yang jelas, likuiditas harus longgar, kredit harus mengalir, dan ekonomi rakyat harus kembali bernapas. Angka ini bukan jumlah kecil, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu intervensi terbesar untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi global. Namun ketika angka-angka besar itu turun ke level operasional, cerita berubah. Dana memang masuk ke neraca bank, tetapi tidak serta-merta berubah menjadi pinjaman produktif. Banyak bank memilih menahan likuiditas tersebut, menempatkannya pada instrumen yang lebih aman, sambil menunggu situasi yang dianggap lebih pasti. Prinsip kehati-hatian menjadi alasan utama, terutama ketika risiko gagal bayar dinilai meningkat. Bagi pelaku UMKM, kehati-hatian ini terasa seperti tembok tinggi. Pengajuan kredit diproses lebih lama, syarat agunan diperketat,
dan bunga tak kunjung turun meski dana berlimpah. Harapan bahwa suntikan triliunan rupiah akan membuka keran pembiayaan justru berujung pada kekecewaan. Uang ada, tetapi tidak bergerak ke tangan mereka yang paling membutuhkan. Dari sudut pandang perbankan, situasinya tidak sesederhana itu. Mereka berada di antara dorongan pemerintah untuk menyalurkan kredit dan tuntutan menjaga kesehatan keuangan. Setiap keputusan pinjaman harus dihitung matang, karena satu kesalahan bisa berdampak panjang. Disinilah dana 200 triliun rupiah itu mulai kehilangan daya dorongnya, bukan karena tidak ada, melainkan karena terjebak dalam sikap menunggu. Kontradiksi ini membuat publik semakin bingung. Pemerintah berbicara tentang stimulus, sementara rakyat merasakan pengetatan. Data makro menunjukkan likuiditas melimpah, tetapi data mikro memperlihatkan usaha kecil kehabisan napas. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sinyal bahwa ada mekanisme lain yang bekerja di balik layar. Satu fakta penting, masalah ekonomi bukan selalu soal jumlah uang yang tersedia, melainkan soal keberanian dan arah penyalurannya. 200 triliun rupiah telah dilempar ke sistem, tetapi belum benar-benar jatuh ke tanah tempat ekonomi rakyat berpijak. Dan di titik inilah, pertanyaan yang lebih besar mulai muncul, siapa yang sebenarnya menahan laju uang itu, dan untuk tujuan apa? Di saat pemerintah menyebut likuiditas berlimpah, kenyataan yang dihadapi pelaku usaha justru sebaliknya. Bunga kredit tak kunjung turun, bahkan untuk sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Bagi UMKM, angka suku bunga bukan sekadar persentase, melainkan penentu hidup atau matinya usaha. Selama bunga tetap tinggi, pinjaman bukan solusi, melainkan beban baru. Banyak pengusaha kecil akhirnya memilih menunda rencana pengembangan. Mesin baru batal dibeli, tenaga kerja tambahan tak jadi direkrut, dan kapasitas produksi dibiarkan stagnan. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi bergerak lambat bukan karena kurangnya ide atau tenaga, tetapi karena biaya modal terlalu mahal. Uang memang ada di sistem, tetapi harganya tidak bersahabat bagi mereka yang paling membutuhkan. Perbankan kembali beralasan soal risiko. Ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga daya beli yang melemah membuat bank memasang rem lebih kuat. Kredit produktif dipandang sebagai wilayah berbahaya, sementara instrumen keuangan yang aman dan berimbal hasil stabil justru semakin menarik. Logika bisnis bekerja dingin, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Situasi ini menciptakan paradoks yang tajam. Bank terlihat sehat dan stabil, laporan keuangan relatif aman, tetapi ekonomi real di bawahnya melemah. Ada jarak antara kesehatan sektor keuangan dan denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Keduanya seharusnya saling menguatkan, namun kini berjalan sendiri-sendiri. Di tingkat kebijakan, suku bunga acuan memang dijaga dengan pertimbangan stabilitas. Namun transmisi kebijakan ke kredit perbankan tidak berjalan mulus. Penurunan di satu sisi tidak otomatis dirasakan di sisi lain. Celah inilah yang membuat rakyat bertanya-tanya, untuk siapa sebenarnya kebijakan moneter bekerja. Keganjilan yang dirasakan di pasar dan oleh pelaku UMKM akhirnya bergema hingga ke Senayan. Anggota DPR mulai menerima keluhan yang sama dari berbagai daerah, usaha kecil kesulitan modal, kredit macet di hulu karena mahal di hilir, dan aktivitas ekonomi yang melambat meski stimulus besar telah digelontorkan. Pertanyaan pun muncul di ruang rapat, jika uang sudah dilepas begitu banyak, mengapa denyut ekonomi justru melemah? Dalam berbagai rapat kerja, pemerintah diminta menjelaskan efektivitas kebijakan likuiditas. Paparan data makro disajikan rapi, grafik pertumbuhan ditampilkan meyakinkan, tetapi narasi itu tidak sepenuhnya menjawab keresahan. Para wakil rakyat menyoroti jurang antara laporan resmi dan suara konstituen di lapangan. Ada sesuatu yang tidak sinkron, dan semakin sulit disamarkan. Nada pertanyaan perlahan berubah menjadi desakan. DPR tidak lagi hanya menanyakan, berapa besar dana yang sudah disalurkan, tetapi, kemana dana itu berhenti. Fokus mulai bergeser dari jumlah ke alur. Siapa yang memegang uang, di titik mana uang itu tertahan, dan mengapa sektor produktif tidak merasakan dampaknya. Sorotan pun melebar ke hubungan antar otoritas ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter yang seharusnya saling menguatkan justru tampak berjalan di jalur berbeda. Di satu sisi, pemerintah mendorong pertumbuhan melalui belanja dan stimulus. Di sisi lain,
ada kebijakan pengetatan yang dinilai menahan pergerakan uang. Ketegangan kebijakan ini mulai dibahas terbuka. Rapat-rapat menjadi lebih panas, meski tetap dibungkus bahasa formal. Istilah-istilah teknis seperti likuiditas, transmisi kebijakan, dan stabilitas moneter terus berulang, tetapi intinya satu, rakyat belum merasakan hasil. Tekanan publik yang meningkat membuat DPR merasa perlu menggali lebih dalam, bukan sekadar menerima penjelasan normatif. Di tengah suasana rapat yang penuh tekanan dan pertanyaan berlapis, Menteri Keuangan Purbaya akhirnya angkat bicara. Nada suaranya tenang, tetapi isinya jauh dari biasa. Ia tidak lagi berputar pada paparan umum atau angka-angka normatif. Kali ini, ia memilih membuka bagian yang selama ini jarang disentuh secara terbuka. Pernyataannya membuat ruangan mendadak hening, seolah semua pihak menyadari bahwa arah pembahasan akan berubah. Purbaya mengakui bahwa pemerintah memang telah mendorong likuiditas melalui perbankan, termasuk suntikan dana sekitar 200 triliun rupiah. Namun, ia segera menambahkan satu kalimat kunci yang mengubah suasana, pada saat yang sama, ada dana jauh lebih besar yang justru terserap kembali dari sistem. Bukan ratusan miliar, bukan pula ratusan triliun, melainkan hingga 1.000 triliun rupiah. Angka itu meluncur begitu saja, tetapi dampaknya menghantam keras. Beberapa anggota DPR tampak terkejut. Selama ini, publik lebih sering mendengar narasi tentang stimulus dan pelonggaran. Fakta bahwa ada penyerapan likuiditas dalam skala sebesar itu seakan menjelaskan banyak kejanggalan yang terjadi di lapangan. Pasar yang sepi, kredit yang mahal, dan UMKM yang megap-megap tiba-tiba memiliki benang merah yang lebih jelas. Purbaya tidak menyebutnya sebagai kesalahan, melainkan konsekuensi kebijakan. Penyerapan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, dan memastikan nilai tukar tetap terkendali. Secara teori, langkah itu masuk akal. Namun ketika ditempatkan berdampingan dengan kebutuhan ekonomi rakyat, dampaknya menjadi kontroversial. Di ruang rapat, suasana berubah dari defensif menjadi reflektif. Pertanyaannya bukan lagi apakah uang ada, tetapi bagaimana uang itu diperlakukan. Jika pemerintah mendorong dari satu sisi, sementara sisi lain justru menarik lebih kuat, maka hasil akhirnya mudah ditebak, ekonomi rakyat tetap tertahan di tempat. Penjelasan Purbaya membuka satu fakta kunci, di balik dorongan likuiditas, ada proses penyerapan besar-besaran yang jarang disadari publik. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, menjalankan kebijakan menyerap uang dari sistem keuangan melalui berbagai instrumen. Tujuannya bukan tanpa alasan, menjaga inflasi tetap terkendali, menstabilkan nilai tukar, dan mencegah gejolak yang bisa mengguncang perekonomian nasional. Dalam praktiknya, penyerapan ini membuat dana perbankan beralih dari peredaran aktif ke instrumen moneter yang lebih aman. Uang yang seharusnya bisa menjadi kredit produktif justru diparkir kembali ke bank sentral. Bagi bank, langkah ini rasional, risiko rendah, imbal hasil jelas, dan tidak menambah beban kredit bermasalah. Namun bagi ekonomi real, dampaknya terasa nyata. Angka 1.000 triliun rupiah bukan sekadar statistik. Ia merepresentasikan besarnya likuiditas yang keluar dari sirkulasi harian ekonomi. Setiap rupiah yang terserap berarti potensi transaksi yang tertunda, investasi yang tak jadi, dan lapangan kerja yang tidak tercipta. Efeknya tidak langsung terlihat, tetapi perlahan menekan denyut ekonomi di lapisan terbawah. Kebijakan ini menempatkan bank pada posisi yang nyaman namun pasif. Dengan opsi menyimpan dana di instrumen BI, insentif untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif menjadi berkurang. Risiko kredit UMKM yang dianggap tinggi kalah menarik dibandingkan stabilitas yang ditawarkan kebijakan penyerapan. Logika sistem mendorong bank untuk memilih aman ketimbang berani. Disinilah dilema besar muncul. Stabilitas makro memang krusial, terutama di tengah tekanan global yang tak menentu. Namun ketika penyerapan dilakukan dalam skala masif dan bersamaan dengan stimulus fiskal, hasil akhirnya bisa saling meniadakan. Uang didorong dari satu sisi, lalu ditarik lebih kuat dari sisi lain. Semakin jelas bahwa persoalan utama bukan terletak pada satu lembaga atau satu keputusan, melainkan pada arah kebijakan yang berjalan berlawanan. Di satu sisi, pemerintah melalui kebijakan fiskal berupaya mendorong pertumbuhan dengan menggelontorkan dana besar agar ekonomi bergerak. Di sisi lain,
otoritas moneter menjalankan pengetatan likuiditas demi menjaga stabilitas. Keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sah, tetapi ketika dijalankan bersamaan tanpa sinkronisasi, dampaknya justru saling meniadakan. Tarik-menarik ini menciptakan kebingungan di level pelaksana. Perbankan berada di tengah pusaran, menerima sinyal untuk menyalurkan kredit, tetapi sekaligus dihadapkan pada insentif untuk menahan dana. Dalam kondisi seperti ini, pilihan rasional bank hampir selalu condong ke arah yang paling aman. Alhasil, dorongan pertumbuhan kalah oleh kehati-hatian struktural. Bagi UMKM dan pelaku ekonomi rakyat, situasi ini terasa seperti permainan yang tak mereka pahami aturannya. Di satu sisi mereka diminta bangkit dan berkontribusi pada pertumbuhan, tetapi di sisi lain akses terhadap modal justru semakin sempit. Kebijakan besar yang diputuskan jauh dari pasar akhirnya bermuara pada satu konsekuensi sederhana, aktivitas usaha tertahan. Ketidaksinkronan ini juga menimbulkan pesan yang ambigu ke pasar. Investor dan pelaku usaha menangkap sinyal campuran, apakah ini saatnya ekspansi atau justru bertahan. Ketika arah tidak jelas, keputusan ekonomi cenderung ditunda. Penundaan inilah yang membuat perputaran uang semakin melambat dan pasar kian sepi. Secara makro, angka-angka mungkin masih terlihat terkendali. Inflasi terjaga, stabilitas finansial aman. Namun di balik itu, ada biaya yang jarang dihitung secara langsung, hilangnya momentum pertumbuhan di sektor real. Ekonomi tidak runtuh, tetapi juga tidak bergerak maju dengan kekuatan penuh. Selama fiskal dan moneter berjalan di jalur yang tidak seirama, beban penyesuaian akan selalu jatuh ke lapisan terbawah. Dan tanpa koreksi arah, dompet rakyat akan terus menanggung konsekuensi dari kebijakan yang saling berlawanan ini. Dalam pusaran kebijakan yang saling tarik-menarik, perbankan mengambil posisi yang paling masuk akal bagi kelangsungan bisnisnya. Bank bukan lembaga sosial, melainkan institusi keuangan yang diukur dari stabilitas dan kehati-hatian. Ketika tersedia pilihan instrumen yang aman, berimbal hasil jelas, dan minim risiko, keputusan untuk menempatkan dana di sana menjadi hampir tak terelakkan. Logika ini bekerja dingin, mengikuti desain sistem yang ada. Akibatnya, fungsi intermediasi perbankan melemah. Bank memang likuid, bahkan sangat likuid, tetapi tidak agresif menyalurkan kredit ke sektor produktif. Dana berputar di lingkaran atas sistem keuangan, tidak turun ke lapisan ekonomi real. Di atas kertas, neraca bank tampak sehat, di lapangan, pelaku usaha kecil justru kekurangan napas. Situasi ini menimbulkan paradoks yang mencolok. Sektor keuangan terlihat stabil, bahkan nyaman, sementara pasar dan UMKM berjalan terlatih. Kesehatan perbankan yang seharusnya menjadi penopang ekonomi rakyat justru tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya. Ada jarak yang semakin lebar antara laporan keuangan bank dan kondisi ekonomi masyarakat. Bagi bank, risiko kredit UMKM seringkali dinilai terlalu tinggi dibandingkan imbal hasilnya. Ketidakpastian usaha kecil, fluktuasi permintaan, dan lemahnya daya beli membuat penyaluran kredit dianggap kurang menarik. Dalam sistem yang lebih menghargai stabilitas jangka pendek, keberanian mengambil risiko produktif menjadi semakin langka. Masalah ini bukan semata soal niat, melainkan soal insentif. Selama sistem memberi ganjaran lebih besar pada dana yang diparkir ketimbang dana yang diputar, perilaku bank tidak akan berubah. Kebijakan penyerapan likuiditas secara tidak langsung membentuk budaya menunggu, bukan mendorong. Di ujung dari seluruh tarik-menarik kebijakan ini, rakyat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Daya beli melemah perlahan namun pasti. Pengeluaran dipangkas, konsumsi ditahan, dan prioritas bergeser dari berkembang menjadi sekadar bertahan. Pasar yang sepi bukan lagi kejadian sesaat, melainkan pola yang berulang dan mengkhawatirkan. Bagi pelaku UMKM, tekanan datang dari berbagai arah. Modal sulit, biaya pinjaman tinggi, sementara permintaan terus menurun. Banyak usaha kecil memilih mengurangi jam operasional, merumahkan karyawan, bahkan menutup usaha secara diam-diam tanpa pernah tercatat dalam statistik resmi. Pengangguran terselubung pun meningkat, menjadi beban sosial yang jarang terlihat namun nyata. Di tengah kondisi itu, narasi tentang stabilitas ekonomi terdengar semakin jauh dari keseharian rakyat. Angka-angka makro mungkin masih terjaga, tetapi pengalaman mikro berkata lain. Rakyat tidak berbicara tentang inflasi atau likuiditas,
mereka berbicara tentang uang belanja yang tidak cukup dan usaha yang tidak lagi menghasilkan. Kepercayaan publik terhadap kebijakan perlahan tergerus. Bukan karena kebijakan itu sepenuhnya salah, tetapi karena dampaknya tak kunjung terasa. Ketika janji pertumbuhan tidak sampai ke dapur rumah tangga, jarak antara negara dan rakyat menjadi semakin lebar. Kebijakan terasa elitis, jauh dari realitas hidup sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, ekonomi memasuki fase rapuh. Bukan rapuh karena krisis besar, tetapi rapuh karena kelelahan kolektif. Rakyat menahan diri, pasar menunggu kepastian, dan usaha kecil kehilangan keberanian untuk melangkah. Momentum yang hilang sering kali lebih mahal daripada angka defisit atau inflasi. Pada akhirnya, seluruh potongan cerita ini mengarah pada satu kesimpulan penting: masalah utama bukanlah ketiadaan dana, melainkan arah dan cara uang itu digerakkan. 200 triliun rupiah memang telah dilempar ke perbankan sebagai upaya mendorong ekonomi, tetapi pada saat yang sama, hingga 1.000 triliun rupiah justru diserap kembali dari peredaran. Dua arus besar ini bertemu, saling menekan, dan menghasilkan satu dampak yang sama-sama kita rasakan: ekonomi rakyat tetap tersendat. Kebijakan fiskal dan moneter sejatinya dirancang untuk saling melengkapi. Yang satu mendorong pertumbuhan, yang lain menjaga stabilitas. Namun ketika keduanya tidak berjalan seirama, hasil akhirnya bukan keseimbangan, melainkan kebuntuan. Uang ada, sistem aman, tetapi keberanian untuk menggerakkan ekonomi real menjadi mahal dan langka. Purbaya, lewat pernyataannya, bukan sekadar membuka angka, tetapi membuka cara pandang. Ia menunjukkan bahwa persoalan dompet rakyat yang kering tidak bisa disederhanakan menjadi narasi kurangnya stimulus. Ada struktur kebijakan yang perlu diselaraskan, ada insentif yang perlu diperbaiki, dan ada keberpihakan yang harus ditegaskan agar uang benar-benar turun ke bawah. Jika tidak ada koreksi arah, risiko terbesar bukanlah krisis mendadak, melainkan stagnasi berkepanjangan. Ekonomi tidak runtuh, tetapi kehilangan tenaga. UMKM bertahan tanpa tumbuh, pasar berjalan tanpa gairah, dan rakyat hidup dalam mode bertahan yang melelahkan. Ini adalah kondisi senyap yang sering kali luput dari alarm kebijakan. Ini bukan tudingan, melainkan peringatan. Stabilitas memang penting, tetapi ia tidak boleh berdiri sendiri. Tanpa pertumbuhan yang dirasakan rakyat, stabilitas kehilangan makna sosialnya. Kebijakan harus kembali pada tujuan awalnya, memastikan uang tidak hanya aman di sistem, tetapi juga hidup di tangan masyarakat. Dan selama 200 triliun rupiah terus dilempar sementara 1.000 triliun rupiah tetap disedot, cerita ini akan terus berulang. Pasar akan tetap sunyi, kredit tetap mahal, dan dompet rakyat akan tetap kering, bukan karena negara kekurangan uang, melainkan karena arah kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada denyut ekonomi rakyat. 200 triliun rupiah sudah dilempar ke perbankan, sementara hingga 1.000 triliun rupiah justru disedot kembali dari peredaran. Ini bukan tudingan, bukan pula upaya menyalahkan satu pihak. Ini adalah fakta kebijakan yang perlu kita pahami bersama. Karena selama dorongan dan tarikan kebijakan berjalan tidak searah, dampaknya akan selalu berhenti di titik yang sama: ekonomi rakyat tetap tertahan, pasar tetap sepi, dan dompet masyarakat terus menipis. Stabilitas memang penting, tetapi stabilitas tanpa pergerakan hanya akan melahirkan kelelahan di bawah. Uang negara aman di sistem, bank tetap kuat, namun rakyat kecil dipaksa bertahan dengan ruang gerak yang semakin sempit. Dan jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama, yang terancam bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga kepercayaan. Semoga cerita ini menjadi bahan renungan bersama, bahwa kebijakan ekonomi bukan sekadar angka dan grafik, melainkan soal kehidupan nyata jutaan orang. Saat uang tidak berputar di tengah masyarakat, maka yang paling dulu merasakan dampaknya adalah mereka yang paling lemah posisinya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda adalah bagian dari diskusi yang sehat dan berimbang. Dukungan Anda membuat channel ini terus menyuarakan fakta dengan jujur dan berpihak pada kepentingan publik.